analisisnya kan agar si virus ini berinkubasi. Benar. Masa inkubasinya ini kan 14 14 hari ya. hari. Betul, masa inkubasinya. Mudah-mudahan tidak tersebar secara meluas. Saya pernah baca begini Kang, bahwa Anies Baswedan katanya akan menyiapkan regulasi terkait dengan pergerakan masyarakat yang dari luar daerah ke Jakarta agar dibatasi setelah nanti Lebaran gitu. Apakah regulasi ini berdampak terhadap masyarakat Kabupaten Kuningan, mengingat bahwa masyarakat Kuningan sendiri banyak sekali yang merantau di Jakarta seperti itu. Apakah akan berdampak terhadap ekonomi? Perlu ada sikap ya dari pemerintah Kabupaten Kuningan yang memang harus mengantisipasi jika masyarakat Kabupaten Kuningan sulit masuk. Tapi sepanjang pemahaman saya ya terkait mungkin Gubernur Jakarta akan menetapkan regulasi pembatasan urbanisasi atau perantau dari luar daerah Jakarta ya. Para pedagang dari Kabupaten Kuningan lah ya, dari Kabupaten Kuningan tidak akan terdampak ya, karena posisinya mereka itu bukan bukan yang baru merantau. Yang mesti kalau misalkan boleh saran gitu ya terkait pemerintah memberi masukan lah, bukan saran, memberi masukan, sedikit memberi masukan bahwa yang harus diperketat itu adalah perantau baru. Jadi yang sudah bekerja di sana di Kabupaten Kuningan, yang sudah bermata pencaharian di Kabupaten Kuningan dan lain-lain, itu menurut saya tidak harus dibatasi. Justru yang membatasinya itu perantau baru. Karena budaya biasa di kota-kota besar ini kan biasanya, contoh aja, setiap Lebaran itu mereka mudik. Ini biasalah, bukan dalam masa Covid ya. Mereka mudik ke kampung halaman masing-masing. Ketika mereka berangkat lagi, dia bawa saudaranya gitu kan. Entah itu mau jadi apa gitu kan. Itu pasti gitu kan. Itu ada, itu dan itu terjadi. Entah itu di wilayah di Kabupaten Kuningan atau dari perantau kabupaten lain ya, di daerah lain gitu. Nah, tapi biasanya seperti itu. Entah itu saudaranya yang ikut dagang, yang ikut usaha atau ikut kerja. Menyambung dari para perantau dari Kabupaten Kuningan atau kaum urbanisasi, saya baca berita katanya sekarang banyak sekali masyarakat yang masuk ke Kuningan, salah satunya Ciawi Gebang. Nah, ini daerah Kang Apip sendiri atau dapil Kang Apip sendiri, dan sudah menjadi daerah zona merah. Penanganannya seperti apa, Kang? Seberapa persen sih penanganan dalam hal ini? Karena Ciawi Gebang sendiri padahal ini kan daerah Kang Apip sendiri, termasuk dari zona merah. Ya baik, terkait di kecamatan, khususnya Kecamatan Ciawi Gebang, memang Kecamatan Ciawi Gebang ini luar biasa ya. Di samping kecamatan yang desanya banyak, desanya kan sampai 24 desa. Ini juga mungkin menjadi perhatian khusus ya. Karena contoh lah Kecamatan Kalimanggis hanya 6 desa, Kecamatan Cidahu 12 desa, Cipicung 10 desa, Malaysia berapa desa gitu. Jadi posisinya Kecamatan Ciawi Gebang tentunya menjadi kecamatan yang zona merah juga terbanyak perantaunya, karena banyak juga, luas juga wilayahnya, Kang. Iya. Dan perantau kebanyakan di Kabupaten Kuningan ini banyak merantau. Karena Kabupaten Kuningan, maksudnya yang di Kecamatan Ciawi Gebang ya, yang di Kecamatan Ciawi Gebang ini perantau ini luar biasa. Di data kemarin, perantau yang pulang ke Kabupaten Kuningan di desa saya aja kalau nggak salah informasi itu sekitar 200-an lebih, Kang. Itu per kapan ya? Per seminggu yang lalu kalau nggak salah. Sebelum bulan Ramadan lah ya. Data lagi puncak-puncaknya mudik lah.
ada penambahan berarti ya, karena mulai bisa jadi karena tiap hari ada terus yang datang. Iya benar. Betul. Tiap hari ada terus yang datang. Di desa lain ada yang 100 lebih, ada yang sudah 90 lebih. Rata-rata gini, rata-rata di atas 100 datanya itu. Banyak juga untuk khusus di Kecamatan Cawi Gebang. Iya. Ya karena tadi kenapa Kecamatan Cawi Gebang disebut kecamatan yang tertinggi gitu ya, tertinggi atau bisa dikatakan zona merah, itu karena perantaunya juga banyak kan. Iya, Di samping perantau banyak, dari sisi wilayahnya juga luas, desanya juga ada 24 desa, pasti dari sisi statistik Kecamatan Cawi Gebang itu paling tinggi. Kecamatan Cawi Gebang itu paling tinggi. Oke, keluar dari pertanyaan tadi Kang, ini kan dalam masa penanganan COVID-19 kan PNS atau termasuk dari anggota dewan WFH gitu ya, artinya tidak masuk kantor seperti biasanya. Nah, selama WFH ini anggota dewan ngapain aja sih Kang? Nah, ini selama dari mulai, kalau kita sih sebetulnya nggak WFH sama ya, karena wilayahnya giliran kita rapat tetap rapat, walaupun ada ada beberapa rapat yang memang diharuskan untuk social distancing, maksudnya menggunakan telekonferensi ya. Tapi di rapat-rapat yang khusus, misalkan kayak semacam rapat yang tidak terlalu banyak gitu kan, di bawah 10 orang kita datang juga. Tapi lebih kepada kita memberikan sosialisasi ataupun memberikan bantuan-bantuan ke masyarakat. Contoh di partai kita di PKB, itu kita bekerja sama dengan semua anggota dewan di PKB. Ini programnya itu kan ada bangkit lawan COVID-19 ya. PKB bangkit, juga PKB peduli COVID-19. Programnya apa? Adalah penyemprotan desinfektan di beberapa desa. Sampai hari ini, per hari ini itu kemarin, karena ini kan disebar di setiap dapil ya, itu sudah 50 desa lebih tersebar di semua dapil. Dan ini dilakukan day to day setiap hari. Kemudian ada beberapa kendala, tim kita kelelahan, baru 2 hari sekali. Dan sampai saat ini juga masih dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh tim. Berarti program ini hanya dilakukan oleh per masing-masing partai atau bagaimana? Atau memang seluruh anggota DPRD? Atau fraksi ini sendiri, ada yang dilakukan oleh masing-masing pribadi anggota dewannya. Oh, jadi inisiatif gitu ya? Ya, inisiatif sendiri ada, inisiatif sendiri yang mengajak ataupun yang diinputkan dengan kegiatan partai juga ada. Ya, di PKB juga kan selain penyemprotan desinfektan juga kemarin ada bagi-bagi sembako, juga peduli kepada yang baru masuk Islam tuh mualaf. Mualaf ya. Mualaf di Kabupaten Kuningan ini juga banyak dan besar. Mereka juga kan butuh diperhatikan seperti itu. Berarti PSBB sendiri nanti akan diberlakukan selama 14 hari ke depan ya, mulai hari Rabu gitu ya, Kang? Hari Rabu besok. Jadi posisinya gini, tadi menyambung tadi ya, terkait apakah PSBB ini buang-buang anggaran, tanggapan dari saya seperti ini. Kita tidak melulu berbicara negatif terkait program yang dikeluarkan, bahwa apakah ini buang-buang anggaran atau tidak. Ini terkait penanganan pemutusan rantai virus atau wabah COVID-19. Di mana pada dasarnya apa yang kita lakukan hari ini ataupun yang akan dilakukan dalam masa pandemi COVID-19 ini dicita-citakan agar COVID-19 di Kabupaten Kuningan khususnya ini selesai dan tidak menyebar secara menyeluruh. Seperti itu, Kang. Jadi adapun ini pandangannya buang-buang anggaran atau tidak, saya belum bisa dari sisi legislatif ya, belum bisa menyatakan bahwa ini buang-buang anggaran atau tidak.
Tapi dalam hal ini ini adalah bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Kuningan, entah itu legislatif dengan eksekutif ini bekerja sama, ini adalah bentuk keseriusan kita dalam menangani dan memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Oke, terakhir pertanyaan saya boleh dijawab atau tidak? Ini saya juga pengen tahu sebenarnya berapa sih gaji anggota dewan? Itu dia, saya juga bingung gajinya berapa ya detailnya. Biasanya yang nerima gaji istri sih ya. Oh, beda Jadi saya ya. nggak ngikut berapa. Ada Gitu. ibu Ya, khusus kalau ya. gaji pokok, kalau gaji pokok mah saya tahu, Kang. Kalau Berapa? gaji pokok itu UMR. Berapa, Kang? UMR kalau gaji pokok mah 1,5 juta kalau nggak salah ya, apa 2 juta ya? Oh, UMR Kabupaten daerah Kuningan. ya. Iya, UMP Kabupaten Kuningan. UMP Kabupaten Kuningan. Oke. Oke, terima kasih Kang Apip sudah berkenan hadir. Semoga pemberlakuan PSBB di Kabupaten Kuningan dan Kang Apip sendiri berjalan dengan lancar dalam penanganannya dan masyarakat bisa sehat, ya. Sehat terus. Amin, amin Kang. Dan masyarakat Kabupaten Kuningan juga bisa mengikuti aturan terkait dengan pemberlakuannya PSBB di Kabupaten Kuningan guna memutus mata rantai COVID-19. Gitu ya. Amin. Oke, terima kasih ya Kang. Siap. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.